Untuk ngancurin sebuah negara emang benar mata uangnya disikat dulu. Nah, untuk nyikat mata uang tuh simple, nggak usah digangguin perang atau apa. Udah deh, gue mau check out, jual saham saya, jual bond saya, tarik lagi duitnya. Begitu dia melakukan sell off di pasar modal, itu dua langsung. Satu, harga sahamnya turun, rupiahnya langsung bleeding kan. Menurut keyakinan saya adalah mau kasih perlawanan. Jadi ini ada menjatuhkan Presiden Prabowo, langsung gitu aja ya. Bisa kita katakan nggak suka sama rezim yang sekarang. Kelompok-kelompok yang berusaha mempermainkan ini dari dalam apakah dari luar ya? Kali dua-duanya. Ini lebih ngeri daripada tahun 98 karena ini main senyap di bawah radar semua. Terus habis itu yang saya dengar ordal juga nih. Banyak pemain-pemain lama yang di-cut. Apalagi pemain lama ini all money juga ya. All money. Kayak ngamatin nggak Prabowo-nomic? Pak Prabowo ini lagi mancing orang-orang yang memang musuh dalam selimut. Belum tentu loh seorang jenderal itu dia tidak punya strategi. Nggak mungkin dong 10 tambah 6 itu adalah 16 kalau bukan either dia pakai numerologi atau emang disetting untuk mancing musuh-musuhnya keluar semua kan gitu. Siapa nih yang pakai 10 tambah 16 untuk mengkudeta saya nih? Kan keluar semua. Hati-hati karena mungkin juga ada misi intelijen yang masyarakat tidak tahu juga. Nah, kalau sampai akhir tahun kita bicarakan ya Indonesia ya flat-flat kayak gini aja. Mudah-mudahan rupiah bisa bertahan 17.8 sampai 18.5. Terus Banyak influencers loh. iya, influencer. Tapi NIB tuh nggak ngomongin pajak, nggak ngomongin. Ini saya print ini. Ini provokasi. Sekali bisa kembali hari di Ordal ya kan, hari ini kita ngomongin yang dekat sekali nih dengan masyarakat dan kita. Betul, hari ini saya lupa bawa dompet, tapi nggak mengaruh juga. Nih bapak sini. Yang dekat sama kita apalagi kalau bukan duit. Kayaknya nggak ada ngaruhnya juga sekarang dompet kayaknya gitu ya. Kenapa sih sedih amat? Ini apa namanya, itulah perlu saya datangkan seorang kapten ini. Iya. Kapten pilot tapi jagonya urusan uang. Iya ya, seru ya, entrepreneur juga nih. Welcome Gema Guryadi. Thank you. Thank you loh udah kesini. Ke Ordal, bisa dapat insider di sini. Biasanya kan kalau kapten pilot itu ya, kalau kita lagi di pesawat itu kan, kasih kan kita sekarang berada di ketinggian berapa gitu ya. Nah ini lain mungkin ya, kita sekarang berada kisaran saham sekitar berapa. Support resistant. Oke, ini gimana nih meyakinkan pasar di tengah pelemahan rupiah, saham juga masih koreksi. Iya sih. Sedih ya. Ya kita kasih tahu dulu nih buat pemirsa yang mungkin belum tahu Kapten Gema ini, beliau ini seorang pilot tapi juga jago dalam analisis keuangan. Karena itu kita pingin tahu nih, Kapten juga kan CEO Astronaci Internasional ya. Apa yang kita mau bahas? Banyak sudah, kita mulai dari ini aja. Kita ini baik-baik aja kan sih. Iya, itu dulu deh. Kalau dibilang ekonomi, kita tuh under stress sebenarnya, under tekanan. Itu udah tidak bisa dipungkiri. Dan memang masalah terbesar adalah distrust dari masyarakat, konglomerasi maupun investor asing. Sebenarnya di situ larinya. Tapi kalau parameter ekonominya sendiri sih sebenarnya ya secara de jure ya atas buku itu ya bagus, positif. Memang angkanya positif kok. Mau apapun cerita apapun juga ya memang angkanya positif kan. Masalah de factonya orang kan bilang ya tapi di lapangan susah cari duit ya kan. Tapi pada dasarnya cari duit emang susah dari dulu ya. Mau ekonomi bagus gak bagus, mau zaman Pak SBY pertumbuhan 6% katakan juga ada orang miskin juga ya kan, ada yang susah cari uang. Makanya Tapi jadi tambah susah kan maksudnya sekarang. ya tiap tahun dimanapun pasti tambah susah Mbak, masalahnya begitu. Di dunia belahan manapun tunjukin ke saya yang cari duit itu gampang, nggak ada. Nah ini kan narasi yang juga menurut saya penyesat masyarakat juga, bahwa kalau misalnya cari uang makin susah yang salah pemerintah. Padahal saya sudah de facto saya keliling di Singapura, di UK, di Amerika, mereka juga komplain juga pada pemerintahnya, ini cari duit makin susah. Emang dikira orang Singapura nggak susah? Terbukti orang Singapura lari ke Batam loh belanja loh. Bener kan? Berarti artinya mereka sendiri juga kesusahan. Orang di Singapura beli rumah bukan di Singapura tapi di Johor Bahru. Jadi mereka harus tiap hari itu crossing border untuk kerja karena udah nggak kebeli rumah di Singapura. Jadi artinya kalau kita mau secara fair melihat ya memang dimanapun lagi dalam kondisi yang sulit. Yang kita takutkan kan kalau perang dunia 3 itu terjadi selain dari ekonomi, tetapi antar negara ini sekarang bisa saling serang seperti oke, mau culik Venezuela presidennya, tinggal invasi ke sana, ambil presidennya. Itu kan lebih mengerikan sebenarnya. Jadi kalau Indonesia dikatakan apakah kita dalam kondisi yang resesi, tidak. Secara akademis teoritis semua tidak. Tapi apakah kita hidup dalam tekanan luar negeri maupun dalam negeri, ketidakberesan tata kelola negara? Yes, memang itu baru terjadi kali ini. Nah pertanyaannya adalah kenapa
sampai terjadi hari ini kok kesannya itu diamplifikasi lebih besar daripada 10 tahun eranya Pak Jokowi kan gitu ya. Itu yang paling penting sebenarnya yang kita bahas. Itu yang perlu di Itu kenapa kira-kira, Cap? Karena kalau kita lihat dengan mata fair dan mata yang simple saja, kita bicara di posisi netral. Dari data penangkapan koruptor itu paling banyak adalah 2 tahun terakhir ini. Iya. Setuju ya? Itu Ya, kan data setuju. ya. Terus kemudian reshuffle daripada kabinet kementerian itu juga paling tinggi saat ini. Artinya volatility di dalam jabatan pemimpin negara itu sangat besar sekarang. Tidak ada performance langsung ganti. Terus kemudian kalau kita lihat oligarki Iya. yang selama ini tidak tersentuh, habis itu udah mulai diobok-obok kepentingan daripada oligarki itu mulai dibersihkan. Iya. Kan berarti banyak yang terganggu dong. Nah, saya rasa itu merupakan salah satu internal friction yang terjadi antara pemerintahan kali ini dan orang-orang berkepentingan. Di satu sisi, kita juga sudah menurut saya nyenggol-nyenggol kepentingan asing terhadap Indonesia, karena bagaimanapun kita itu kan bukan negara yang benar-benar bisa independen dari zaman merdeka, kan kita juga sudah ada trade off dengan negara-negara yang membantu tanda kutip kita merdeka gitu. Terus kemudian tiba-tiba kita gabung BRICS, terus tiba-tiba kita mau memanage kita punya kedaulatan negara, dengan alusista kita bisa deal selain kepada negara Amerika ya. Ini tentunya kan banyak menjadikan friksi internasional juga. Nah, ketika domestik dan internasional bergabung jadi satu untuk mengacaukan pemerintahan saat ini, inilah yang terjadi. Sebagai contoh, banyak dana-dana kita atau orang-orang kita itu berada di luar negeri. Mereka taruh uangnya di luar negeri dan reinvest di Indonesia melalui pasar modal, melalui bond dan seterusnya. Dan semua orang tahu, kita belajar tahun 98 untuk ngancurin sebuah negara emang benar mata uangnya disikat dulu. Nah, untuk nyikat mata uang itu simple, nggak usah digangguin perang atau apa. Udah deh, gue mau check out, jual saham saya, jual bond saya, tarik lagi duitnya. Begitu dia melakukan sell off di pasar modal, itu 2 langsung. 1, harga sahamnya turun, di bond juga turun, rupiahnya langsung bleeding karena habis dia sell off, dia tarik lagi duitnya ke negaranya. Itu kan sell off rupiah dan sell off aset instrumen. Langsung collapse. Jadi Kenapa semacam itu? kayak di rushing gitu sebenarnya. itu kenapa kira-kira indikasinya kalau Nah, itu tadi. kayak Mas Gema lihat kenapa Kalau yang saya lihat, kenapa mau di menurut keyakinan saya adalah mau kasih bentuk perlawanan. Iya. Jadi jangan mentang-mentang lu udah pimpin negara ini lalu kemudian lu ganggu-ganggu kepentingan gua, ayo kita tempur sekarang. Nah, ini adalah pertempuran senyap. Jadi ini ada yang berusaha untuk menjatuhkan Presiden Prabowo, langsung gitu aja ya. Iya, bisa kita katakan nggak suka sama Nggak suka. rezim yang sekarang. karena mungkin Karena kita nggak tahu karena apakah mungkin ditarik-tarikin pajaknya kali ya. bisa pajak, bisa kepentingan bisnis. Contohnya mau membuat narasi satu pintu ekspor. Itu kan sakit. Yang punya tambang-tambang kan pasti sakit di situ kan. Jadi kelompok-kelompok yang berusaha mempermainkan ini, kalau dalam pengamatan Captain ini, itu apakah dari dalam, apakah dari luar? Luar ya? Kali dua-duanya. Oh. Yang kali itu benar-benar iya. jelas dua-duanya. Ini lebih ngeri daripada tahun 98 karena ini main senyap di bawah radar semua. Luar karena ada ini kepentingan bisnisnya terganggu. Iya dong. Dengan kebijakan presiden ini. Iya. Karena sekarang kan kuncinya adalah under invoicing sama transfer pricing. Tapi kalau kita tarik lagi, kenapa mereka under invoicing juga karena ketidakberesan daripada aparat-aparat pemerintah yang juga sudah melukai hati masyarakat. Akhirnya udah main gila aja. Nah, kebetulan datanglah satu presiden ini yang memang nasionalis dan dia bukan presiden yang menurut saya membutuhkan uang sehingga dia harus mengeksploitasi uang negara buat dia misalnya ya. Kita bisa tahu lah background check lah ya. Orangnya udah kaya gitu ibaratnya. Jadi yang sekarang dia mau adalah banyak orang bilang kan selama ini nggak pernah jadi presiden, sekarang jadi presiden dia udah pingin nasionalis gitu. Ya emang sebenarnya kalau menurut saya sih masuk akal ya. Dia kelakuan dia sama Trump tuh nggak ada bedanya. Pak Prabowo sama Donald Trump tuh mirip. Donald Trump waktu ngacak-ngacak Amerika, make America great again, apa yang dihajar? Imigrasinya kan. Coba bayangin, deportasi betul. berapa banyak. Terus masyarakatnya marah gak? Lah terus kalau lu deportasi semua, siapa yang jadi buruh? Gak peduli dia. Karena dari pemerintahan yang sebelumnya kan dia langsung bodoh-bodohi Joe Biden kan. Lu mengasih izin ilegal alien untuk bekerja di negara ini. Ayo kita berantas semuanya. Wah, kan langsung enforcementnya gitu. Apa bedanya sama sekarang presiden kita juga? Oh, selama ini ternyata lu main ya under invoicing. Ayo kita hantam. Terus habis itu yang saya dengar ordal juga nih. Banyak pemain-pemain lama yang di-cut. Oke, ini menarik nih, pemain lama di-cut ini. Pemain lama di-cut. Itu yang saya dengar. Apalagi pemain lama ini all money juga ya? All money. Di Di-cut. Nah, itu yang kita sinyalir, gerakan-gerakan senyap ini ya dimainkan karena reason itu. Jadi kalau kita mau fair, ini bukan masalah kita bertiga lagi membela pemerintah atau nggak membela pemerintah. Kita bicara peta perang dan kondisi permainan senyap bawah tanah. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Makin hari makin kelihatan. Ini adalah internal bergabung dengan eksternal. Nah, eksternalnya ini pun terpecah menjadi 2. Ini adalah orang-orang Indonesia yang bisa mengontrol duitnya dari luar sama benar-benar orang-orang asing yang merasa lu ngapain berkhianat sama gua gitu. Kenapa lu lebih condong ke BRICS? Kenapa lu lebih condong ke Uni Eropa misalnya? Kenapa nggak ke kita? Nah, kalau dari POV-nya Gema sendiri mestinya gimana ya, dan sampai kapan kira-kira ini permainan ini nih? Ini pilihan berakhir? hidup. Anda mau mempertahankan atau memperjuangkan kedaulatan pasti ada darah bertumpahan. Atau Anda mau menjadi orang yang kooperatif dengan kepentingan-kepentingan para oligarki ataupun kepentingan asing.
that's a choice. Jadi mesti dirangkul lagi yang Ya, kita bukan presiden, kita Ya, bukan ya, ya. pemerintah, ya that's your business. Tapi percayalah, mau itu membela rakyat, mau itu tidak membela rakyat, itu nggak ngaruh sama kantong kita juga. Pada akhirnya ya, Iya, iya, seperti saya bilang, lu mesti kerja juga, lu mesti lembur juga untuk bisa makan. Tapi kalau kita amati belakangan ini seolah-olah Presiden Prabowo ini jalan sendiri gitu. Yes. Jalan sendiri itu berjalan dalam kesunyian. Artinya gini, kan banyak partai koalisi nih. Iya. Partai nggak kayak kurang bunyi ya. Kurang bunyi dalam membela Presiden Prabowo gitu menurut saya itu. Itu yang saya selalu bilang. Saya selalu mengingatkan kemana-mana dan gue udah di label buzzer sekarang. Makanya saya bilang kan buzzer NKRI, yes, saya bilang. Pertanyaannya adalah, kita itu satu kapal. Kalau Anda terus ribut, nggak move on tentang siapa yang jadi presiden, tenggelam bareng, kita mati sama-sama gitu. Jadi ini merupakan sebuah move dari orang-orang yang tidak memahami apa itu kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika itu mereka nggak paham. Jadi narasi-narasi yang digoyang itu sebenarnya narasi yang tidak produktif. Nah, koalisi-koalisi juga mungkin ego sektoral atau punya kepentingan sendiri, I don't know. Tapi kalau mereka punya intelektualitas sedikit lah, punya common sense lah dikit, bahwa ini sudah bukan lagi perang yang kayak zaman eksternal kayak tahun 2018 itu kan mulainya trade war gitu ya. Ini bukan urusan trade war, ini udah mulai yang di crack. Saya lagi menteorikan, saya bikin sebuah teori penelitian tentang government 6.0 marketing gitu ya. Jadi memang ini adalah era keterbukaan dari presiden, karena Presiden Trump, terus kemudian dari Argentina juga kalau nggak salah, terus sama Rusia, sama Ukraine itu mereka juga aktif di sosial media, bikin movement di sosial media. Tapi yang terjadi sama Pak Prabowo itu terjadi inkonsistensi di situ. Jadi kalau di awalnya dia mau main dengan konsep government marketing 6.0 menurut saya gitu. Dari awal kan memang sudah diciptakan konsep gemoy misalnya, presiden joget. Tapi yang itu bukan natur daripada Pak Prabowo, itu diciptakan oleh timnya gitu ya. Kalau Trump dari dulu konsisten, memang preman gitu gayanya dia kan, dari awal sampai sekarang konsisten. Tapi kalau Pak Prabowo tidak, dari awalnya seperti itu, begitu jadi presiden kembali ke style militer. Oke. Nah, itu terjadi chaos di situ. Jadi memang lebih baik saran saya, aktifkan lagi Menteri Penerangan seperti dulu. Jadi satu pintu. Balik lagi ke pertanyaan gue yang awal, Mas Gema, itu gimana ngembaliin kepercayaan pasar lagi dan investor lagi di tengah saham sama rupiah lagi lemah ini? Indonesia itu negara yang pemaaf masyarakatnya. Itu dia. Tapi jangan cepat lupa. Iya, tapi jangan di abuse. Yang terjadi sekarang tiap minggu selalu ada bercandaan baru gitu loh. Satu selesai, yang satunya muncul, Seakan-akan juga mereka ini nggak lihat berita kayaknya gitu. Artinya juga nggak lihat sosial media, di mana pemerintah ada dikritik habis-habisan di sosial media, kayaknya cuek-cuek aja. Jadi ini ada dua persoalan sebenarnya, komunikasi eksternal yang pemerintah keluar dan juga komunikasi organisasi di dalamnya. Jadi harus informasi kepada presiden. Nah, apakah presiden kira-kira juga pernah dengar nggak itu ya? Kapten Gema ini pernah bilang bahwa harga BBM itu khusus pertama akan tembus 20.000. Pernah ngomong gitu kan? Itu. Dan sekarang udah udah berasa saya nih. Padahal itu buatnya tuh 6 dimensi kematian tuh di konten itu padahal ya. Waktu itu cukup lama dan saya memang membaca tren gitu. Saya ngeliatnya kalau dibiarkan akan ke sini. Terus masyarakat kalau lu terus kayak begini nanti endingnya kemana? Sebenarnya kita udah petain gitu ya. Tinggal ya memang pemerintah sendirilah yang harus menentukan. Nah, kalau saya pribadi, saya sudah dalam tahap saya tidak peduli. Anda mau bikin negara ini kayak gimana? At the end seperti tadi saya bilang. Kita cari duit sendiri. Kita juga memang survive sendiri. Kalau ada yang bilang, wah gimana ya pemerintah nggak bantu, tapi dipajakin dia di negara manapun ya pasti begitu. Lu bikin bisnis, yang namanya birokrasi akan cari cara untuk bikin lu repot aja pokoknya. Iya kan? Exactly. Jadi bisnis apapun. Iya, betul. Iya kan? Jadi ya nothing tulus ya, memang itulah hidup gitu loh. Ya mau gimana lagi? Tapi kita perlu juga dong pemerintah yang memperhatikan kesejahteraan rakyat ini, baik rakyat bawah, menengah. Jadi kelas menengah juga perlu diperhatikan kan? Iya, karena yang paling boncos yang menengah ini. Ya, kalau sebuah negara itu mencoba-coba masuk ke style demokrasi itu tapi tidak ready, jadinya Indonesia. Tapi kalau kita mau demokrasi terpimpin seperti yang Pak Soekarno dulu pernah katakan, kemudian dilanjutkan Pak Soeharto, mungkin itu lebih baik. Demokrasi terpimpin dengan sedikit ada diktatorship gitu, atau sekaligus yang saya bilang Pancasila sosialis saya sekalian gitu loh. Jadi kan memikirkan rakyatnya harus sama rata segala macam seperti China. Even di China pun juga susah. Gap yang miskin dan yang kaya kan luar biasa. Di India yang miskin itu mungkin jauh lebih parah daripada di negara kita. Tapi ya. bukan itu yang dimainkan ya sama mereka. Bukan itu. Jadi kita itu sudah kayak kehilangan warna gitu loh. Tapi kalau soalnya kita demokrasi nggak harus lah diktatorship itu dimunculkan. Nanti harus banget karena kita ada putus asa nih akan muncul pemikiran seperti itu kan. We are not ready for democracy. Oh gitu ya? Ya, kita nggak ready. Because of the level of education. Yes. Ya, jadi kalau kita ngomong demokrasi, makanya saya selalu bilang, ini fair-fairan aja kita ngomong. Kalau Anda masih ngetem nih, sorry ngomong ya, masih ngambil penumpang ketika ada logo dilarang stop, dilarang parkir, lu masih ngetem di situ. Nggak usah ngomong demokrasi deh. Nggak nyambung. Karena pemerintah itu lahirnya dari masyarakat kan. Kalau masyarakatnya sendiri begitu, jadi pemerintah ya akan seperti itu. Iya betul. Tapi begitu orang ini nyebrang sedikit dari Batam ke Singapura, langsung jadi orang baik. Iya kan? Kenapa? Karena dikit-dikit didenda kan? Betul. Dikit-dikit di penjara. Nah, coba kalau Indonesia mau pakai perlakuan seperti Singapura, langsung dicap negara diktator. Coba. Anda pingin negara maju? Oke, kita tiru semua caranya Singapura. Berapa orang di penjara hari ini?
Berapa banyak mikrolet yang diangkut dimusnahkan, terus nanti demo lagi, ya kan? Nah, apakah ini bisa selesai? 50 tahun nggak akan kelar ya. Itulah memang negara ini udah jadinya kayak begitu itu. Tapi kita udah bergeser gak sih bener dari market based ekonomi ke capitalism? At the end semuanya akan ke kapitalisme. Orang yang bilang neoliberal segala macam, nggak usah jauh-jauh, Mbak. China itu loh kurang konservatif apa budaya timurnya. Coba hari ini Anda ke Shanghai. Shanghai itu udah kayak liberal banget. Iya. Ya, berapa tahun dia shifted sampai dijaga, Google nggak boleh masuk, Instagram nggak boleh masuk. Tujuannya kan untuk mencegah itu kan. Tidak ada penjajahan dari sisi digital information. Kan yang paling mengerikan sekarang kan penjajahannya melalui sosial media. China udah tahu Facebooknya pun pakai Facebooknya Iya, sendiri. iya, iya. Tetap aja Shanghai pakai gaya Amerika kan, tempat dugem, klubnya udah barat banget. Jadi at the end of the day, neolib kapitalisme tidak akan bisa dilawan karena liberalisme itu yang memang dicari manusia. Cap ngamatin nggak Prabonomik? Ya, Ya, ya kan gue gimana? bikin itu Prabowo September 2025 kontennya. Nah, terus gimana? Itu nggak bisa untuk mengantisipasi yang Kapten sebutkan tadi itu? Bisa kalau semua bekerja dengan gotong royong. Apakah kita bisa gotong royong atau tidak? Ini yang menjadi pertanyaan. Nah, masalahnya kan negara kita sekarang agak susah seperti yang tadi aku bilang kan, antar partai juga memang tidak bekerja sebagai fungsinya masing-masing gitu ya. Dan yang saya lihat kemarin MPR itu masih bekerja keras, ngundangin kita para influencer mendengar di bawahnya Dr. Ibas kan. Mereka dengar, mereka catat, terus kemudian juga timnya mereka masih follow up loh. Kami lagi mau diskusi sama kementerian ini, kementerian itu, bisa nggak kasih kita feedback. Jadi memang masih ada sebenarnya di dalam itu yang bekerja, itu masih ada. Nah, cuma ya Prabonomics itu salah satunya, kalau yang konten saya bikin itu kan adalah the fishing game. Ya, the fishing game itu ya maksudnya adalah Pak Prabowo ini lagi mancing orang-orang yang memang musuh dalam selimut dikeluarin. Nah, ini yang kita mesti hati-hati juga, artinya belum tentu loh seorang jenderal itu dia tidak punya strategi. Pak Prabowo ini kan jenderal yang sudah kawakan gitu. Nggak mungkin dong 10 tambah 6 itu adalah 16 kalau bukan either dia pakai numerologi atau emang disetting untuk mancing musuh-musuhnya keluar semua kan gitu. Siapa nih yang pakai 10 tambah 16 untuk mengkudeta saya nih? Kan keluar semua. Paham. Itu yang jauh di luar kita punya pemahaman. Hati-hati karena mungkin juga ada misi intelijen yang masyarakat tidak tahu juga. Karena kalau kita ngomong secara nalar, pilihannya cuma dua. Either itu adalah bagian daripada konspirasi politik. Yang kedua adalah adanya kemungkinan yang berbicara seperti itu adalah orang yang mungkin kecapean, fatigue, pikun, dan seterusnya kan itu. Jauh lah kalau dari yang faktor kesehatan. Saya lebih condong ke arah situ. Atau ya memang itu konteksnya tentang numerologi kan. Tapi kan Anda perhatikan, yang digoreng sekarang adalah presiden nggak bisa hitung-hitungan kan. Iya, betul. Masa sih seorang jenderal 10 tambah 6 itu common sense kita kan harus lihat. Justru yang harus kita lihat nih, ini bahaya apa yang dipermainkan. Berarti ini ada konspirasi Dia mancing politik. sesuatu apa Nah, itu kalau orang pintar ya. Cap, selama ini kan kalau di pasar kita tuh mengenal tuh istilah ada invisible hand ya. Ya. Nah, pemerintah kan sekarang tuh pinginnya tuh lah visible hand, terlihat lah gitu. Nah, gimana Cap mengamati ini? Ya itu memang invisible hand itu kalau kita bahasakan dengan bahasa yang gampang dipahami itu ya adalah para oligarki itu yang sekarang dikenal bahasanya di masyarakat. Dan oligarki itu tidak hanya ada di negara kita, di negara lain itu setiap negara pasti ada oligarkinya. Nah, sekarang masalahnya adalah kita percaya kalau presiden itu di dalam semua negara nih, presiden itu adalah lapisan yang paling bawah. Setelah presiden, masyarakat. Di atasnya ini sudah ada tumpukan yang piramid gitu ya. Kalau Anda lihat piramid di dalam dunia itu yang paling tinggi itu adalah IBS, International Bank of Settlement. Di bawahnya ada World Bank, IMF, dan terus ke bawah perusahaan, baru government. Nah, biasanya presiden yang menjabat itu sudah atas persetujuan daripada the shadow hand, itu istilah saya itu, oligarki atau orang-orang yang memang mainnya underground. Nah, bisa jadi presiden tertentu itu memang dia keluar dari jalur yang sudah dijanjikan. Yang awalnya ngikut tiba-tiba terus keluar. Dan itu kan terjadi di presiden kita yang sebelumnya. Siapa yang ngusung dia, lalu 3 tahun terakhir crash sama yang ngusung. Terjadi kan? Ribut kan akhirnya. Kan ke bawah sampai sekarang. Gitu akhirnya bikin dinastinya sendiri misalnya. Itu memungkinkan di politik. Nah, bisa jadi yang terjadi sekarang juga demikian. Yang awalnya udah disepakati oleh invisible hand tadi, begitu menjabat agak nyerang balik, mau benerin negara bener-bener, oligarki di-cut, ini di-cut dan seterusnya. Itu yang saya amatin. Itu yang rame. Makanya kan sekarang kan berapa cost-nya untuk membuat. Nah, apapun yang kau mainkan di atas, korbannya pasti masyarakat kecil. Mau dari piring nasinya jadi korban, mau dari intelektualitas jadi korban. Dan once masyarakat tersesat di dalam sudut pandang yang salah, selamanya tersesat, dan anak-anaknya juga akan tersesat. Itu korban satu peradaban. Selama ini kan kalau rakyat biasa ini untuk indikasi ekonomi itu mereka selalu patokannya itu nilai tukar rupiah, ya kan, yang agak elit dikit harga itu kebutuhan pokok naik, lihat IHSG. Ya. Nah, gimana nih nasib rupiah dan IHSG kita nih? Kalau rupiah kan saya tetap ada gambaran 18.220 saya udah kena, 18.775 itu area atasnya, dan koreksinya dia di 17.5 sampai 17.6. Itu range. Jadi range, jangan salah mengerti ya, banyak orang bilang oh ini orang
bikin analisis dua arah, bukan begitu konsepnya. Analisis Price-nya. itu bukan hanya kita cuma satu, tetapi kan harga juga nggak naik seperti roket, dia naik nanti turun lagi. Nah, saya berikan batasnya 17.5 sampai 17.650 itu yang di aim pemerintah, tetapi tekanan ini akan membuat harga sampai 18.775 dan bahkan orang lain sudah bilang sampai 25.000 dan seterusnya kan. Nah, rupiah melemah itu memang juga disebabkan karena eksternal. Tetapi yang saya perhatikan yang terjadi di negara kita itu karena ada yang sell off rupiah. Nah, sell off rupiah itu dalam bentuk apa? Kenapa dia sell off? Emang sebelumnya dia pegang US dollar, ya kan? Tidak, sebelumnya memang dia pegang aset-aset. Misalnya di dalam mangkok ini dia pegang bond, dia pegang apa? Ya udah gue tarik aja duitnya. Gue nggak suka sama presidennya misalnya. Aku nggak suka sama Indonesia, ya aku sell. Dengan alasan apapun ya, kita bicara mekanisme Entah dulu. bisnis terganggu lah atau Iya, apa kita gitu. bicara mekanisme dulu. Kenapa rupiah melemah? Dia sell off. Begitu dia sell off, supply lebih banyak daripada demand, ya harganya langsung melemah karena duitnya dipindahin ke Make sense. Singapura atau pindahin ke Amerika, ke Europe. Itu yang terjadi. Nah, alasan tanda tanya besarnya kan itu yang kita bahas tadi, kenapa dia sampai sell off. Nah, itu awalnya. Begitu rupiah itu di sell off, pasar modal di sell off, langsung turun lah harganya. Itu aja. Tapi kan pertanyaannya, kalau pasar modal Indonesia ini memang kuat dan seksi, which is itu terbukti dari tahun 2006-2007 saya masuk ke market, kita selalu dianggap seksi di Asia Tenggara maupun di Asia Pasifik. At the end mereka kan balik lagi. Begitu valuasinya murah, begitu mereka udah nggak tahan lagi nih duitnya, kita parkirin kemana nih ya, yuk main perang-perangannya selesai yuk, yuk kita bikin deal yuk gitu kan. Waktu US Iran perang, saya kan bilang bahwa ini adalah bisnis. Wah, aku dibully banyak orang. Ya penganut-penganutnya yang keras Indonesia ini kan lebih Iran daripada Iran gitu. Ya penganutnya yang Khamenei yang dijatuhkan itu kepada nyerang saya semua. Nggak berperi kemanusiaan lah, semua dilihat bisnis. Ya memang saya adalah orang yang melihat sesuatu dari sudut pandang bisnis lah. Terbukti kan begitu damai mau diinvest 5.300 triliun. Berarti kan mau cekcok alasan agama, politik, dia akan menemukan satu titik. Ujungnya bisnis. Endingnya pasti bisnis. Nah, kita sekarang ini kan disagreement antara invincible hand tadi dengan government yang ada sekarang. Ini adalah manuvernya. At the end of the day, duit ini yang ratusan triliun atau ribuan triliun kan harus diparkirin kembali, nggak bisa diangkat, dipindahin. Mau kemana pindahinnya? Tapi nggak tahu kapan. Iya, sekarang kan misalnya lagi out nih. Iya dong, lagi out. Iya. Kan harus bersarang duitnya. Oke lah, gue titipin dulu di mana. Tapi kan harus kembali ke rumahnya. Tiap negara tuh udah dijatah. Indonesia 5.000 triliun, di Singapura sekian, ini sekian. Itu kapan nggak tahu ya? Itu belum tahu. Makanya kan nanti berarti saya harus tunggu ordal yang kasih tahu ini dealnya apa kan gitu. Itu kalau Sains-sainnya apa itu kalau gitu, lagu itu hulunya. cinta akan membawamu kembali. Nah, betul. Ini stand-up komedi emang beda ya. Tapi kan bisa nyampe 20.000 nggak nih? Yang kita takut itu chaosnya itu loh. Nah, kemarin 18.000 aja udah rame tuh demo sampai segitunya. Iya, sekarang masalah 20.000. Siapa sih yang paling kedampak rupiah 20.000? Investor pebisnis. Ya kan? Pebisnis kan? Iya. Second layernya baru masyarakat middle low yang mereka mengkonsum barang-barang import, ya dong. Pedagang kena, UMKM yang import karena harganya pasti naik. Nah, kalau Indonesia ini memang importnya gede, konsumernya banyak yang menggunakan import, ya pasti teriak. Sebagai contoh, ini iPad, kalau harganya menjadi 20.000 rupiahnya, berarti gue yang beli iPad lebih mahal. Untuk anak sekolah lebih mahal. Jadi sebenarnya yang kena pertama kali itu justru middle income to high income society, ya kan? Yang kehantam duluan adalah Pertamax Turbo, Solar Dex, kan gitu. Jadi yang demo ini pertanyaannya siapa? Kalau kita mau telusuri, apakah benar yang kena duluan ya? Saya nggak bilang kena turunannya. Petani itu kena turunannya karena pupuknya naik, betul ya? Betul. Tapi dia tidak langsung kehantam hari itu juga, kehantam itu enggak. Make sense ya? Nah, ini tolong jangan dipelintir lagi. Nanti bilang, oh Gemma nggak ngerti, bukan begitu. Ini kan setiap kejadian tuh pasti ada yang kena duluan, yang kehit duluan. Nah, yang kehit direct impact hari itu juga kena. Itu bukan middle low income society. Nah, mereka yang kena ini karena mereka cost-nya jadi bertambah, karena cost push inflation, langsung sama dia di pass over kepada masyarakat bawah. Harganya dinaikin, barulah second layer-nya kena. Nah, saat itu nanti inflasinya pelan-pelan akan naik. Nah, jadi kalau dikatakan 20.000 lah mau 25.000, yang kehantam duluan nih kita nih yang di meja ini. Apalagi ini kan baru-baru ini yang ditangkap kejaksaan itu adalah orang-orang dekat presiden itu. Ya. Soal Musuh MBG. dalam selimutnya bukan? Ya, artinya orang yang tidak tahan godaan iman lah menurut saya kan gitu. Tapi ya itu tadi itu merupakan sebuah gambar. Itu sama ilustrasinya dengan yang tadi ngetem di pinggir jalan, udah ditulis di larang stop, lu ngetem di situ. Ya kan? Terus kemudian sekarang polantasnya ganti gitu. Ya temen dari bosnya. Tapi gimana? Masa dibiarin kalau saya mau beresin ya gue ambil mobilnya. Terus kalau saya ambil mobilmu, lalu dia bersekongkol dengan semua gerombolan orang-orang nggak bisa ikutin aturan ini, menurunkan kakor lantasnya misalnya seperti itu. Masalahnya core-nya ini masing-masing harus tahu kesalahannya apa, lalu diperbaiki. Itu yang tidak dilakukan. Nah, ada yang mengatakan seharusnya Menteri Keuangan dan Gubernur BI-nya diganti. Buat apa? Itu nggak relevan ya? Ya sekarang ganti, oke diganti lagi nih. Terus butuh lagi duduk di situ, penyesuaian, Ya, belajar lagi, takes lagi 3 bulan gitu. Ya. Orang lain udah nyerangin kita, ini sibuk ganti pemain. Termasuk ya itu saya bilang mau ganti presiden, oke ganti.
minimum udah ada belum calonnya gitu loh. Jangan cuma teriak ganti, bikin dong calonnya. Misalnya kalian berdua wakil dan ini kan, ready nggak? Biayanya ready nggak? Ganti menteri, oke ganti. Terus mau gimana? Habis ganti, oke dia duduk hari ini, hari pertama, terus mau ngapain? Meeting. Berapa lama sampai bisa nurunin rupiah? Ya nggak tahu juga. Iya. Kita masih punya 6 bulan Mas hingga akhir tahun ini. Kira-kira gimana nih sampai akhir tahun situasinya? Situasi ya akan flat-flat aja sih. Menurut saya untuk sampai 3-4 tahun ke depan Indonesia itu harusnya udah masuk ke stagnan aja, pertumbuhan ekonomi nggak akan kemana-mana. Kita bisa 5,6% tuh ketolong sama MBG sebenarnya. Belanja pemerintah yang gila-gilaan itu menghasilkan 0,55% kenaikan daripada GDP. Coba kalau suruh stop belanja, Iya nggak muter duitnya. nggak muter turun. Nah sekarang kan yang dimasalahkan sama MBG dan seterusnya itu kan jeleknya doang. Tetapi Iya, hari ini benar-benar di stop, barang di pasaran tuh nggak keserap loh. Karena kan sekarang yang ngambil gede itu pemerintah dan itu terbukti GDP-nya naik. Berarti kalau kita stop, ini bukan bicara tentang MBG harus stop atau Iya, tidak iya, ya. iya, Kita iya. simulasikan kalau itu stop berarti ada barang-barang petani yang tidak terambil. Siapa yang mau konsum? Jadi sebenarnya MBG ini positif ya. Kalau dari konsepnya positif mengkontribusi kepada masyarakat yang sangat bawah, pedagang yang di bawah itu, petani itu kepake, tapi korupsinya jelas tidak lah, ya kan? Nah itu dua hal yang berbeda nih harus kita bedain gitu. Jadi kalau sampai Lihat dari akhir, sisi mananya dulu. lihat kalau ngobrol sama saya tuh POV-nya yang mana dulu nih Yes. kita bicara kan. Iya, iya, iya. Nah kalau sampai akhir tahun kita bicarakan ya Indonesia ya flat-flat kayak gini aja. Mudah-mudahan rupiah bisa bertahan 17.8 sampai 18.5 misalnya ketemu di situ kan. Nah itu yang harus kita coba jaga. Dan kemudian kalau kita lihat dari pasar sahamnya ya muter-muter antara 52, 53, tapi opportunity ke 8.800 itu akan terjadi balik ke sana. Jadi market ekonomi akan menemukan keseimbangannya. Setelah kalau kita ngomong konspirasinya setelah dealnya terjadi kan gitu. Selama deal ini belum beres, Iya. ya terus akan begini. Dan aset-aset uang-uangnya udah disimpan balik lagi. Nah, itu nanti kalau pada mereka deal udah jadi ya udah oke. Udah nanti mereka belanja. Lewat mana belanjanya? Ya bisa lewat Danantara, bisa lewat mana, tergantung dealnya. Kita nggak tahu. Ini butuh ordal yang duduk di sini. Tips-tips dong buat masyarakat mendang-mending kayak kita nih. Kalau misalnya ekonomi 3-4 masih stagnan, apa yang Tapi bisa kita lakuin ya? dalam laporan APBN kita disebutkan pendapatan kita nih tumbuh 19,1% Iya. katanya. Dan pendapatan dari pajak itu Pajak meningkat 22% ya. Iya, pendapatan pajak itu yang paling kita tidak sukai. Iya lagi. Iya iya iya. Iya kan? Nah, Bilang iya lagi. Iya lagi. Oh, orang bijak bayar pajak. ini yang saya sampaikan ya kepada pemerintah ya. Kalau Anda mau dipercaya rakyat, ketika lagi dalam tekanan seperti ini, sudahlah, jangan bikin manuver pajak. Masa itu pajak e-commerce bulan Juli mau dijalankan, diumumkan sekarang, terus Pajak influencers belum? iya, influence. Ya, tapi NIB itu nggak ngomongin pajak, nggak ngomongin. Ini separate ini. Ini provokasi ini namanya. Ini NIB itu kan nggak ada urusan sama pajak, udah Iya, jelas tapi kan. ujung-ujungnya pajak juga bukan? Enggak juga. Enggak ya? Enggak dong. Sekarang kan kalaupun dia tanpa NIB kan Tetap bayar pajak kan? tetap bayar pajak. Sudah dong. Nggak ngaruh. Terus ya benar, kenapa harus pakai NIB? Itu yang saya juga bingung kenapa lu bikin NIB. Iya kan? Iya kan? Mungkin gini, supaya jangan banyak influencer yang menjadi oposisi pemerintah mungkin. Iya kan? Iya, nah itu juga ya perlu tuh kan. Maksud saya gini loh, saya ini kan juga ada yang mendukung pemerintah, juga ada yang mengkritisi. Kali ini saya kritisi deh. Udah daripada lu capek-capek ngurusin NIB, lu beresin yang belum beres deh mendingan gitu loh. Ya judi online deh beresin yang benar atau apa, misalnya kan yang pinjol apa itulah. Seharusnya pemerintah harus senang ya banyaknya para pekerja mandiri Iya gitu dong. dengan handphone mereka bekerja dapat penghasilan betul, bayar pajak. betul. Boleh merapikan tuh boleh, tapi semua itu harus ada konteks Iya. dan waktu dan tempat. Jangan semua dihantam. Udah tahu lagi kondisi masyarakat marah-marah. Kok denial? Tiba-tiba Juli mau bikin pajak e-commerce gitu Iya. loh. Saya ini ngomong begini bukan against daripada teman-teman di pajak ya. Iya. Saya justru mencoba menolong. Iya. Jangan sampai terjadi yang namanya stigma di masyarakat bahwa pemerintah itu hanya akan mengeruk uang masyarakat. Kalau itu udah terjadi kan repot. Ya pajak income 22%. Emangnya nggak bisa ya dapat income selain pajak gitu Iya. loh. Iya kan? Jangan ditekan-tekan dulu deh. Udah mentok kayaknya. Yang kita butuhkan sekarang itu tax holiday bapak-bapak semuanya. Tax holiday itu berikan sampai akhir tahun atau mungkin 1 tahun misalnya. Berikan tax holiday untuk UMKM, Yeah. untuk eksportir misalnya. Jadi jangan ditekan-tekan. Dihajar semua. Dihajar semua. Terus mau gimana? Gitu kan gitu. Tolong ya yang bisikin Presiden Prabowo, yang bisikin baik-baik aja ya. Aduh, kasihan, karena yang dibisikin nggak dihajar loh, yang dihajar presiden terus. Presiden kan? terus, Ya, presiden yang terus. dibisikin cuma diem aja ngumpet gitu Betul, kan. Gitu. Presiden betul, yang dihajar betul. terus. Kemudian laporannya ke presiden, bagaimana medsos baik Pak, Bagus, mantap Pak. Pak, keren. LPG melon 16.000 kan giliran presidennya lepas diganti lagi gitu. Mantap Pak gitu. Ya, ini kan bentuk kita peduli sama Peduli, presiden. betul. Mendukung presiden juga tidak harus memuji terus, tapi kadang harus mengkritisi juga dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Kalau di meja ini kritik ya baik lah ya. Baik. Udah disediain sempritan. Pemberitaan kalau gitu. Nah jadi gimana nih, Cap? Seharusnya
solusi ini untuk pemerintah? Kayak udah banyak solusi tadi. Saya Pemerintah mengejar tuh satu solusi Konsep lagi super terus. holding itu gimana tuh? Yang mana? Jadi katanya Masek dan Antara gitu. Yang supaya nggak bocor ke Danantara gitu. Ya saya Jadi percaya itu sekarang ada Pak Doni, ada Pak Pandu di situ. Mereka tahu lah, mereka orang-orang profesional. Terus kemarin DSI saya juga ketemu tim manajemennya juga orang-orang profesional ya. Jadi yang dibutuhkan sekarang adalah keseriusan mereka di dalam mencintai negara lah pada dasarnya itu. Kalau ngomong skill Indonesia very skillful people di situ. Tapi kalau bicara dengan antara itu BUMN banyak untung sekarang. Iya kan, Dilihat ya. banyak untung kan. Banyak gitu. untung Ya BUMN udah, saat gitu. itu ada perusahaan-perusahaan yang tadinya bleeding, tekor terus sekarang udah mulai untung ya. Jadi ada hal-hal yang menurut saya yang bikin chaos itu adalah ketika hal yang tidak perlu disampaikan ke media akhirnya nyampe. Karena gini, ada lapisan-lapisan masyarakat yang sebenarnya mereka itu nggak tahu dan nggak bakal ngerti juga. Pembicaraan lu tuh ketinggian gitu loh. Itu nggak perlu juga ditransparansi. Ngapain? Jadi chaos. Mendingan yang transparansi, pikirkan apa yang mau disampaikan ke publik yang bisa menenangkan tapi jujur. Banyak chaos yang terjadi karena informasi yang tidak bisa dipahami karena perbedaan gap intelektualitas. Sekarang kan kesannya Danantara kenapa tidak melampirkan laporan keuangan, udah terlambat kan gitu. Nah, kemarin di salah satu podcast kan Pak Doni udah bilang Danantara masuk itu melakukan akuisisi atau dia mengatur beberapa BUMN yang acak-acakan amburadul nggak karu-karuan. Mereka juga harus consolidate, butuh waktu. Tapi jangan nggak boleh juga mereka diam-diamin. Ya kalau informasi seperti ini harus dipikirin, sampein nggak nih ke masyarakat. Kalau memang Danantara tujuannya mengkonsolidasi semua BUMN, ya boleh disampaikan aja. Selama ini BUMN-nya kurang rapi, kita lagi rapikan misalnya, dan itu butuh waktu. Jadi masyarakat tenang, kita akan sampaikan kurang lebih estimasinya sekian. Selesai. Ini kan terjadi di pesawat, contoh. Pesawat delay, terus penumpang suruh nunggu 5 jam di dalam pesawat, kepanasan. Itu kalau terjadi di Amerika udah dituntut puluhan juta dolar itu. Di kita orang Indonesia seperti saya bilang sabar, pemaaf. Ditungguin loh 5 jam, kalau saya mah saya turun itu. Angus tiketnya ya kan. Sampai kipas-kipas kan sosial media tuh akhirnya ada bapak-bapak yang marah, bayi saya di situ. Itu komunikasi kan. Harusnya tuh ada tanggung jawab sense of crisis yang disampaikan kepada masyarakat dengan cara yang baik. Kalau masyarakat sudah di brief, komunikasi terjalin, aman. Tapi kalau Anda sudah melewati due date, lalu diam, lalu menghindar, lalu dibalas dengan statement-statement yang against public gitu. Rame, nggak cuma di Indonesia, di Singapura pun bisa tempur sama orang, sama masyarakat. Salah satu masalah juga sekarang ini masalah pinjol ini. Ini kalau catatan OJK itu udah sampai tembus 100 triliun lebih ya pada Maret 2026 yang lalu gitu. Nah, jadi gimana kondisi ini? Sebenarnya pinjol ini bisa menggambarkan kondisi keuangan masyarakat sesungguhnya nggak? Ya pada dasarnya pinjol itu mau yang resmi dan tidak resmi itu adalah pinjaman yang sangat mematikan. Kalau kamu untuk membiayai hidup kamu saja tanpa bunga sudah nggak mampu, kamu pinjam ke pinjol sudah pasti mati. Itu udah sebuah keniscayaan, udah pasti bangkrut. Kenapa? Tanpa bunga saja kamu udah bangkrut. Makanya lu pinjam bunganya katakan 36%, 50% setahun, udah lebih bangkrut lagi karena tidak memiliki kemampuan untuk membayar. Pedagang pinjol ini kan rentenir yang dilegalisasi, berarti kan begitu. Salah nggak? Ya nggak salah. Haram nggak menurut agama tertentu? Itu riba, ya kan? Tapi menurut moralitas manusia bagaimana? Masih ada nggak yang peduli tentang moral? Itu juga di luar saya punya kapasitas untuk menjawab. Tapi yang kalau Anda tanya ke saya, itu melambangkan Indonesia dari middle income society sudah makin turun menjadi low income society. Terbukti dengan naiknya pinjol, artinya banyak terjadi failure yang ada di masyarakat. Nah, kenapa terjadi failure? Satu, perusahaan-perusahaan itu makin ketat di dalam meng-hire orang. Dia tidak bisa membayar mahal dengan skill, orang nggak bisa Microsoft Office, orang nggak bisa bahasa Inggris. Ya, sorry UMR gitu. Saya hanya bisa memberikan kamu 10 juta ke atas kalau kamu bisa bahasa Inggris, bisa bikin PowerPoint, bisa bikin surat. Nah, ini dianggap sebagai masyarakat mintanya astronot tapi bayarannya kecil. Kan gitu. Terjadi gap di sini. Tapi ya it is what it is. Kamu mau kerja di manapun, ya harus seperti itu. Kalau enggak ya kamu harus menerima bayaran sekian. Kerjaannya ya cuma sekian, sementara biaya hidup makin naik. Ini nggak akan pernah bisa diselesaikan. Salahnya di mana kalau kita mau narik? Kementerian Pendidikan bertanggung jawab, perguruan tinggi bertanggung jawab, ya kan? Kementerian Komdigi, dalam negeri itu kena semua. Karena hancurnya kompetensi bangsa ini itu dimulai dengan konsep formalitas. Formalitas itu merusak bangsa. Tidak ada yang benar-benar mau sekolah terus ujian nasional ditiadakan itu. Itu kan harusnya. Kalau kita lihat tetangga kita Malaysia dan Singapura dengan konsep Commonwealth-nya, dia ada O level, ada A level. Betapa susahnya. Negara kita kok kesannya santai-santai aja ya mau ujian nasional gitu. Tapi negara lain juga marak nggak sih pinjolnya dan iklan-iklan pinjolnya gitu? Saya tidak bisa lihat dari situ, tapi harus kita riset. Itu pertanyaan menarik ya. Saya rasa ada. Makanya saya bilang masyarakatnya karena level of education-nya bagus, mereka bisa memilih. Bisa mikir. Nah, tapi kalau di sini kan orang-orang rata-rata nggak usah ngomongin masalah urusan 3-4 bulan lagi. Pokoknya masalah gue sekarang gue selesaikan sekarang dengan cara yaitu menyelesaikan masalah dengan masalah. Nah, satu lagi Cap nih, banyak juga orang-orang yang pingin ya bisa mendapat penghasilan, apakah itu penghasilan utama atau tambahan dengan investasi. Tapi masalahnya investasinya bodong. Nah, ini gimana caranya supaya karena mereka tidak paham konsep investasi. Banyak saya tanya sama mereka, kamu mau investasi di saham
mau ngapain? Saya tanya gitu. Oh, ngerubah hidup, Pak. Saya pingin hidup saya jadi lebih baik. Salah, lu masuk saham, hidup baik jadi jelek lu. Karena di Instagramnya kayak enak banget ya. Jalan mobil enak ya, Karena dia liburan. tidak lihat prosesnya. Dari rambut saya banyak sampai sekarang dibilang botak, padahal nggak botak juga kan. Jadi kalau pasar saham atau pasar keuangan itu menjadi sebuah pelarian hidup, kamu akan hancur. Ini bukan tempat pelarian hidup. Orang hakikatnya investasi itu ada kelebihan duit di invest, Betul, ya kan? betul. Itu nomenklaturnya. Ada uang dingin yang bisa Nah, diinvest. lah sekarang uangmu aja kurang, kamu mau invest untuk supaya uangmu nambah, itu udah salah kaprah, gitu loh. Betul. Buat makan susah, dana darurat nggak ada. Yang ada untuk orang-orang yang kayak gitu triple job dong. Seperti di negara lain. Nambahin kan sumber income. Nah, triple job, nggak usah ngomong Triple investasi. job, ini dia triple job Nah, no. Host. enam kayaknya. Enam ya, gitu. Triple job. ini kan pemahaman yang salah. Salah siapa? Ya memang banyak influencer yang kurang ajar, flexing. Influencer yang Ini triple job mungkin pilot, Iya. analis keuangan, satu lagi apa? Macam-macam aku. Macam-macam ya. Aku sebagai CEO ya kan, analis, Pekerja ya kan? keras ini. Pilot, dunia penerbangan. Kan gitu. ujung-ujungnya karena kita berdiri sendiri. Bener sendiri, makanya saya tidak mau menghabiskan Apapun yang waktu. terjadi ya. Apapun yang terjadi, I have to survive. Iya. Dapur harus ngebul. Betul. Nah, itu. Jadi kalau orang itu mau larinya ke saham, hancur hidup lu. Ini yang mesti kita gaungkan ya Yes. ke masyarakat di Bener. bawah ya, lo harus berdiri sendiri, lo harus menambahkan sumber income lo, Iya. jangan berkutit pada keadaan ekonomi sulit. Nah, dimanapun kan sulit. Berarti memang dong udah terbukti ya, teruji manusia Indonesia itu tan banting ya. Tahan banting. Orang pakai peluru tajam, kita bambu runcing menang. Tapi yang dilihat saya nih, waktu dulu pakai bambu runcing kok bisa menang? Karena ada semangat gotong royong, ada semangat kesatuan. Itu kan yang kita lihat. Itu yang mulai luntur sekarang. Gak ada. Sekarang adalah sudah jelas-jelas dijajah, katanya dijajah 3,5 abad dengan politik adu domba. Nggak belajar. Sekarang insaf kembali ke spirit bambu runcing, kembali ke dunia yang diadu ayam ini. Terjadi polarisasi antar masyarakat, pendukung pemerintah, pembenci pemerintah. Ribut tiap hari. How? Ya, masalahnya Sebentar. kadang ada pihak-pihak yang tidak ingin melihat kesuksesan orang lain. Itu dia. Itu Tapi bukan masalahnya. kesuksesan lain. Ini ada pihak-pihak yang dengan jelas ingin bikin kacau negara ini. Itu aja. Saya pakai bahasa halus tadi kayak. Nah, ini saya pakai bahasa ordal kan gitu. Jadi terakhir nih, Cap, kalau mau main saham gimana caranya? Oke, yang pertama. Rekomendasi juga dong, saham-saham dong. Tidak Lagi boleh begini. bilang main saham. Oh, nggak boleh main saham. Ini bilang main saham. Semprit. Oh gue sih dari bawah dong. Gak boleh. Nggak boleh main saham. Konsep main saham itulah yang bikin hancur karena main-main. Main-main ya, nggak boleh. Saham itu investment atau dagang, ya kan? Nah sekarang kalau ditanya apakah saham-saham kita ini dalam tekanan, ya kita masih dalam tekanan dan ada nggak resiko kita di bawah 5.000 ya ada, 4.700 ada resiko ke sana. Pertanyaannya adalah jangan terpatok pada resiko. Oke lah kita 4.700, oke lah kita 4.500. Tapi setelah itu kemana? Kalau kita tidak percaya bahwa saham Indonesia ini akan kembali naik lagi, tutup akunmu hari ini. Kalau tidak percaya ya dong, kita konsisten aja, konsekuen. Percaya nggak? Nggak nih, saya ngeliat Indonesia ini suram banget, gelap. Ya udah tutup semua rekeningnya. Jadilah pengungsi di negara lain, udah ke Afrika kayak ke Botswana kemana itu loh, ya kan? Tapi kalau masih percaya, berarti cuma satu. Mari kita berhitung sejauh apa kamu mau turun. Kalau sudah selesai turun ya kemana kamu bisa naik. Nah pada saat itulah kita akan masuk. Bagaimana sekarang kalau saya udah senyangkut-nyangkutnya di atas, kita breakdown sahammu apa? Karena di Indonesia sekarang ada 4. Satu banking. Ya. Karena banking secara bisnis paling gede untungnya. Untuk saat ini net interest margin kita dibandingkan negara lain kita cukup baik lah gitu, tinggi. Terus kedua adalah saham-saham tambang. Terus ada saham konglomerasi misalnya. Nah dari 3 ini lu nyangkut yang mana? Kalau konglomerasi ya siapin mental 2-3 tahun baru bisa keluar. Oh ya disimpan aja. Nah pertanyaannya adalah kenapa on the first place, kenapa kamu taruh uangmu semua di saham konglomerasi? Pasti bikin cepat kaya kan? Karena gitu. Kan harus ada diversify. Jadi pelajarannya adalah harus kita diversify. Yang low risk di saham apa, yang buat hold, pegangan. Kayak misalnya udah beli CA banyak yang teriak-teriak, Iya. oh gimana? Tapi dividen dapat kan gitu. Selama dividennya dapat dan kamu percaya bahwa itu nggak akan bangkrut gitu loh. Iya. Karena kalau sampai tutup sama dengan Indonesia game over. Iya, jadi intinya kalau basically investasi gitu. ada duitnya dulu, Ada dan duitnya. belajar dulu. Nah, sebagai yang terakhir dari saya, kalau kita Iya. ngomong tadi ada duitnya, Anda harusnya tidak boleh panik. Karena dari awal duit yang diinvestasikan adalah duit yang hilang pun nggak apa-apa. Terus kenapa Anda panik? Betul. Kalau ada panik berarti ada uang yang buat dapur lu masukin ke sana. Nah, itu nggak boleh tuh. Enggak kok gue. Enggak bisa duit gue. Kapten Gema, terima kasih Terima banyak. kasih. Ini menarik soal saham ya. Lain kali kita khusus lah. Ayo, soal iya, saham kita undang lagi bahas ya. undang Undang lagi. ya. Terima Oke, kasih sudah thank hadir you. di sini langsung loh. Terbang mendarat-mendarat langsung Langsung ke ke sini. Ordal. Iya. Terima kasih. Thank you. Saksikan terus podcast Ordal di Garuda TV. Saya Iwan Sastra. Dan saya Dian Mirza, kita Sampai- bersama-sama yuk. Ayo. Oke.